Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi SIP PBX ya, software yang telah kita install sebelumnya gitu ya. Jadi saya akan melakukan konfigurasi menambahkan ekstensi hingga nanti kita lakukan konfigurasi antar softphone-nya gitu ya. Jadi nanti kalau kita belum install softphone, berarti kita harus install softphone-nya dulu. Oke, kita jalanin dulu ya aplikasi SIP PBX gitu ya, yang sebelumnya udah kita install. Bagi yang belum install, berarti harus tonton video saya sebelumnya. Oke, ini tampilannya. Oke, kita udah buka aplikasinya. Lalu kita start ya, PBX-nya kita jalankan. Kita klik start PBX. Oke, statusnya udah running. Lalu kita pilih menu option di sini, kita pilih extension. Nah, di tahap ini barulah kita melakukan penambahan ekstensi. Kita klik add. Nah, kita tulis ekstensinya berapa di sini. Misal nih 101 gitu ya. Username-nya kita tulis client 1 ya. Passwordnya tes 101. Emailnya dikosongin dan ekstensi tabnya kita pilih normal. Kita klik add. Lalu kita tambahkan lagi ya 102, username-nya client 2, passwordnya tes 102, emailnya kosong, ekstensi tabnya normal. Kita klik add. Lanjut kita klik lagi add. Jadi di sini kita menambahkan ekstensinya sampai 6 ya, 6 ekstensi ya. Jadi 103, username-nya client 3, passwordnya kita isi tes 103. Langsung kita add extension, kita add lagi 104 client 4 ini ya, passwordnya tes 104, ekstensi tabnya normal. Kita klik add, kita tambahkan lagi 105, kemudian username-nya client 5, passwordnya tes 105. Kita klik add extension, dan terakhir username-nya ini client 6, passwordnya tes 106. Kita klik add, kita oke. Pada tahap ini kita udah selesai menambahkan ekstensi ya. Jadi selanjutnya kita akan coba konfigurasi ekstensi yang udah kita tambahkan di SIP PBX, software SIP PBX ini, apakah udah berhasil atau belum. Jadi kita install dulu ya software-nya ya. Jadi kalau Anda baru pertama kali install softphone, jadi bisa disimak bagaimana cara melakukan konfigurasinya ya. Oke, ini kita install dulu dari slide-nya ya. Oke, kita pilih ini, kita centang ini, kita pilih next aja langsung. Lanjut yang 3CX, ada permintaan restart ya. Jadi kita restart dulu, kita next, kita pilih ini, kita centang, kita next, nah kita install. Lanjut yang micro SIP, kita pilih ini ya. Lalu kita next aja langsung, kita next lagi, kita next, kita install. Dan terakhir Zoiper 3.2 ini ya. Oke,
atau kita bisa menggunakan Zoiper yang versi 5. Bagi Anda yang belum punya softphone ini, nanti saya sediakan di link deskripsi, dan Anda bisa install. Oke, ini udah bisa. Kita klik finish. Kita lo ya. Ini kita close saja. Oke. Oke, kita klik finish. Oke, nanti aja dulu. Oke, ini kita akan menginstal Zoiper versi 5 ya. Kita next. Kemudian kita pilih ini, kita centang. Kita next, di next saja, di next, di next. Ini kita sesuaikan ya. Kalau kita menggunakan 64 bit, oke, ini ternyata terhubung ke Microsoft Office ya. Jadi memang Microsoft Office saya itu 32 bit, jadi langsung di next saja. Di next, next. Oke, udah proses. Oke, kita udah berhasil nginstal Zoiper versi 5. Klik finish gitu ya. Dan terakhir kita akan coba install juga softphone ini ya. Kita double klik. Kita pilih yes. Kita next saja. Kita centang ini untuk menyetujui. Kita next. Next saja. Kita klik allow access. Oke. Ya. Oke. Ini kita minimize dulu. Sebelumnya kita udah menambahkan ekstensi ya. Ekstensinya udah kita tambahin, kita cek lagi. Oke, kita udah nambahkan 6 ekstensi. Lalu tahap selanjutnya sebelum melakukan konfigurasi ke softphone-nya, kita akan melakukan penambahan SIP akun di sini. Jadi kita klik dulu SIP akunnya. Artinya kalau kita nggak menambahkan SIP akun di sini, softphone yang kita konfigurasi, misal ya, kita langsung konfigurasi di sini, itu nggak akan bisa. Oke, berarti kita tambahin dulu. Kita klik add. Nah, kita atur display name-nya, kita sesuaikan dengan ekstensi yang udah kita tambahkan tadi. Kita klik client ini ya, client 1. Username-nya ini 101. SIP domain. SIP domain kita isi IP si laptop kita, berapa IP-nya. Contoh nih. Oke. Laptop saya terhubung dengan WiFi dan mendapatkan IP 192.168.194. Nah, lalu SIP domain ini kita isi IP yang didapetin dari WiFi ini gitu ya. Jadi kita tulis 192.168.1.94. Oke. SIP proxy-nya kita hiraukan aja. SIP protokolnya yang ini kita pilih UDP ya. Kemudian authorization sama password nggak perlu kita isi, kita oke aja nih. Lalu kita bisa tes nih dari sisi 3CX ya. Lalu kita klik new ya, kita klik new, kita pilih client 1 ini ya. Ekstensinya adalah 101, ID-nya 101, passwordnya tes 101. Kita isi IP-nya yang sesuai dengan konfigurasi SIP akun yang ada di aplikasi SIP PBX 192.168.1.94. Kita oke. Kita tunggu.
pasti statusnya udah on hook ya. Kita tambahkan lagi ya, ini display name-nya client 2 ini ya, username-nya 102, SIP domainnya kita samakan jelas 192.168.1.94. Ini kita kosongin, kita oke aja langsung ya. Nah, dari sisi micro SIP kita bisa lakukan konfigurasi gitu ya. Kita klik, kita add ya, add akun ya. Akun name-nya client 2, SIP servernya kita isi 192.168.1.94. SIP proxy-nya dikosongkan, username-nya kita isi 101, domainnya kita samakan sama SIP servernya. Loginnya ini 101, passwordnya tes 101. Sorry, saya ralat, ini 102 ya. Ini 102, passwordnya berarti tes 102. Display name-nya juga client 2. Kita simpan. Oke, statusnya udah online. Kita akan tes telepon. Bisa ya. Kita bisa telepon. Oke, berarti ekstensi yang 103 sampai 106 harus ditambahkan juga SIP akunnya gitu ya. Jadi sekarang kita tambahin dulu, ini client 3, username-nya 103, SIP domainnya 192.168.1.1.94. Udah gini aja di oke. Nah, kita lanjut lagi, display name-nya client 4 ya. Username-nya 104, SIP domainnya 192.168.1.94. Ini aja di oke. Kita lanjut sampai ekstensi yang terakhir, client 5, username-nya 105, SIP domainnya kita ketik 192.168.94. dan terakhir ekstensi yang 106. Ini kita tulis client 6 106, kita ketik IP laptop yang terhubung di wifi gitu ya. Oke, kita oke, sudah. Oke, ini SLAD udah bisa ya, sudah bisa. Kemudian micro SIP juga udah bisa. Sekarang kita lanjut setting Zoiper versi 5 nya. Kita klik, lalu kita klik continue as a free user ini ya. Oke, lalu kita isi username-nya ya. Di sini ada formatnya, username @server. Jadi ini kita isi 103 IP dari ini 1.94 ya, 192.168.1.94. Oke, passwordnya tes 103. Kita login. Oke, ini di next aja. Ini juga dibiarkan, di skip aja ya. Oke, kita tunggu. Oke, udah langsung muncul ya. Kita bisa langsung next. Langsung kita skip aja. Ya, ini udah berhasil. Zoiper versi 5 udah dikonfigurasi. Lalu lanjut ke Mizuphone. Tuh ya. Diklik dulu Mizuphone-nya. Kita pilih configure SIP akun ini ya. Ini diklik. Oke, kita arahkan ke sini. Akun name-nya kita isi client 4 ini ya. Domainnya kita isi IP dari laptop kita yang dapetin IP dari wifi. Username-nya kita isi 104 dan passwordnya tes 104. Gini aja, disimpan. Kita cek statusnya.
Oke, statusnya udah oke ya. Kita tes. Zoiper telepon ke Mizupon 104. Mau nggak? Oke, mau ya. Halo? Halo? Oke. Mau ya. Kita udah berhasil setting Mizupon. Atau kita coba Mizupon telepon ke 3CX. Ini ya. Halo? Halo? Oke, udah berhasil ya. Udah berhasil. Oke. Kita sebenarnya bisa menginstal Zoiper versi 3 gitu ya. Artinya di laptop kita ini bisa terinstall 2 Zoiper tapi beda versi. Oke, kita install juga Zoiper versi 3-nya. Kita next, kita klik ini, kita next, dan kita tunggu. Oke, kita klik finish. Lalu kita ke sini ke desktop, klik Zoiper. Oke. Ini Zoiper versi 3 ya. Jadi kita pilih setting, pilih create new account. Kita next. Ya. Kita isikan username 105. Kemudian passwordnya tes 105. Kita isikan IP dari laptop kita yang dapetin dari wifi 1.94. Kita next, kita tunggu. Oke, udah berhasil ya. Kita akan tes Zoiper versi 3 telepon ke Zoiper versi 5 103. Kita klik. Mau ya? Halo? Halo? Iya, mau ya. Ya. Dia mau telepon. Cuma nggak ada suaranya. Oke. Sekarang kita cek dari sini. Kemudian ini ya, ekstensi ya. Jadi status yang telah terkonfigurasi ke softphone-nya itu bakalan up dalam kurung idle gitu ya. Artinya ini telah terkonfigurasi ke softphone-nya dan siap untuk berkomunikasi. Contoh nih, kita akan telepon ke dari TCX yang ekstensinya adalah 101, telepon ke micro SIP gitu ya, 102. Nih, kita lihat statusnya. Offered dan ringing gitu ya. Kita angkat. Halo? Tes, halo? Oke. Artinya klien 1 yaitu 3CX itu kan melakukan panggilan ke micro SIP. Statusnya akan berubah yang dari up dalam kurung idle kemudian ke offered gitu ya. Oke, sedangkan yang dipanggil di mana ini klien 2 itu terkonfigurasi di softphone micro SIP, statusnya akan ringing gitu ya. Gitu. Kita tes lagi nih. Oke, saya ulangi lagi. Oke, kita mati. Oke. SIP statusnya ringing dan 3CX kita angkat. Halo? Oke. Halo? Oke, terputus ya.
Jadi nanti kalau misal saling terhubung, statusnya akan call gitu ya, calling gitu ya. Oke, kayak gitu. Sama kayak Mizupon ini, misal Mizupon atau Zoiper ya, Zoiper ini telepon ke Mizupon, ini 104, ya kan berubah statusnya, yang sebelumnya up dalam kurung idle gitu ya, kita angkat, halo gitu ya, nanti ringing in call gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Artinya kita udah berhasil melakukan penambahan ekstensi, kemudian kita udah berhasil mengkonfigurasi di softphone masing-masing. Ada 5 softphone yang telah kita konfigurasi gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya bagi Anda yang sedang belajar konfigurasi SIP PBX yang basisnya Windows gitu ya. Ya, ini saya gunakan versi 3.70. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.